Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Al-Fatmah dan yang saya banggakan para siswa-siswi SMK Al-Fatmah. Baik, di dalam kerohanian kali ini masih membahas terkait toharoh atau bersuci. Nah, mungkin melanjutkan pembahasan dari minggu lalu begitu. Pembahasan kali ini yaitu mengenai istinja dengan menggunakan kertas atau tisu. Nah, mungkin sudah tidak asing mengenai istinja itu apa gitu. Jadi istinja di sini hukumnya sunat muakkad. Jadi sunat yang memang sangat dianjurkan atau sunat yang sangat ditekankan. Begitu. Jadi Islam itu merupakan luar biasanya agama yang memang sangat memperhatikan kebersihan begitu. Mungkin telinga kita begitu akrabnya dengan istilah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Atau istilah lain at-tuhru syaratul iman. Jadi kesucian ini pun merupakan separuh dari keimanan. Namun seringkali realitas umat Islam sekarang kurang mencerminkan ajaran-ajaran semacam itu di dalam kehidupan seharinya begitu. Mungkin salah satu wujud perhatian Islam agar terhadap kebersihan dan kesuciannya itu adalah diwajibkannya istinja begitu. Diwajibkannya bersuci atas apa? Atas setelah membuang air besar ataupun membuang air kecil begitu. Mungkin di dalam sholat juga tidak sah tanpa adanya istinja terlebih dahulu. Selain berwudu kalau dalam keadaan hadas kecil dan mandi jika kalau misalnya kita di dalam keadaan hadas besar. Meski pada hakikatnya istinja ini menghilangkan najis yang mungkin keluar dari kemaluan dan anus, dalam praktiknya hal tersebut itu memiliki perbedaan dalam hal apa? Dalam hal itu alat yang digunakan tidak terbatas pada air, jadi tidak terpaku dengan air saja, akan tetapi dapat pula dilaksanakan istinja ini dengan menggunakan batu ataupun dengan menggunakan tisu ataupun semacamnya jika memang tidak tersedia air begitu. Nah, mungkin berbeda dengan wudu dan mandi yang mungkin hanya dapat diganti dengan tayamum, tetapi dalam kondisi tertentu saja, misalnya karena kita tidak ditemukannya air. Nah, mungkin diperbolehkan istinja dengan batu ataupun istinja dengan tisu atau kertas. Nah, mengandung hikmahnya apa? Luar biasanya dalam rangka menjamin kontinuitas pelaksanaan ini. Jadi fungsi diciptakannya manusia yakni untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini mungkin salah satunya dengan sholat, dan sholat ini harus berwudu terlebih dahulu begitu, harus bersuci terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan tadi bahwasannya sholat tanpa istinja terlebih dahulu itu tidak sah hukumnya begitu. Berbicara terkait istinja itu sendiri menurut
syariat Islam gitu, menurut hukumnya itu sunat muakkadah, sunat muakkad, yaitu sunat yang sangat dianjurkan atau yang ditekankan, dan makruh apabila ditinggalkan begitu. Bahkan pada beberapa keadaan itu hukumnya wajib, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Asalnya beristinja itu dengan menggunakan air atau batu. Adapun beristinja dengan menggunakan batu ini di dalam fikih itu dikenal istilah ini disebut istijmar. Nah, berkenaan dengan itu terdapat hadis pula yang mengatakan bahwasannya barang siapa yang beristinja dengan batu maka itu harus ganjil batunya begitu. Dan barang siapa yang melakukannya itu baik, dan barang siapa yang meninggalkannya maka tidak mengapa. Dan para ahli fikih juga mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan batu juga termasuk benda-benda yang sepertinya, yaitu seperti benda yang suci yang mungkin dapat menghilangkan najis dan tidak ada harganya, jadi bukan benda yang dimuliakan begitu. Mungkin salah satu ahli fikih yang berkaitan dengan masalah ini, pembersihan istinja ini adalah suatu tujuan yang dari istinja ini, karena itu harus dipilih alat yang lebih selamat dan lebih terhindar dari pengotoran. Jadi syarat untuk beristinja ini bendanya harus suci begitu. Nah, mungkin dengan diperkenankannya istinja dengan batu serta tayamum dengan debu, mungkin umat Islam tidak menemukan masalah dalam toharoh atau dalam kesucian, sehingga salat bisa berjalan dengan terus menerus dengan lancar begitu. Kalau kata hajar di sini, kata hajar itu sendiri diucapkan, mungkin pikiran kita tentu akan tertuju pada sosok mungkin benda yang sangat kerap digunakan membuat fondasi bangunan, kayak seperti hajar yang mungkin untuk membuat jalan. Nah, ini dalam fikih ternyata maknanya lebih luas hajar ini. Sebab hajar ini dibedakan menjadi dua, hajar hakiki dan hajar syar'i. Nah, mungkin hajar hakiki ini adalah batu yang seperti kita kenal, sedangkan hajar syar'i ini mencakup semua benda padat apapun itu yang suci serta dapat menghilangkan kotoran, yang mungkin tidak termasuk kategori benda-benda muhtaram. Muhtaram ini benda yang dimuliakan atau yang berharga begitu. Contohnya seperti batu, kayu, mungkin dan lain-lain, contohnya banyak begitu. Semua itu dinamakan hajar syar'i dan boleh untuk dipakai istinja. Dan dengan demikian hajar syar'i ini disamakan dengan hajar hakiki. Lewat metode apa? Lewat metode analogi atau kias. Jadi maksud kias di sini adalah menyamakan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya dengan sesuatu yang hukumnya jelas, karena ada mungkin persamaan antara keduanya dalam alasan terjadinya hukum begitu. Mungkin dengan seiringannya perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi, jadi membawa perubahan besar dalam pola pikir dan pola pikir kita terhadap istinja ini. Mungkin dari gaya hidup mereka yang mungkin telah mengalami pergeseran sedemikian rupa sehingga cenderung memilih sikap yang mungkin lebih praktis dan lebih mudah, lebih efisien. Misalnya dalam masalah istinja, mungkin pada tempat-tempat tertentu seperti saat di pesawat atau di tempat lain yang mungkin tidak dipergunakan air sebagai alat bersuci, melainkan diganti dengan kertas atau dengan tisu. Seperti banyak di hotel-hotel sekarang yang tidak menyediakan air toiletnya, namun yang tersedia hanya tisu. Nah, dengan asumsi tisu ini lebih praktis dan lebih nyaman begitu. Seperti yang diterangkan tadi, bahwasanya istinja ini dapat dilakukan dengan air dan batu dan
bisa juga digunakan dengan kertas ataupun tisu, baik hakiki maupun syar'i. Nah, mungkin tisu bukan air, bukan pula hajar hakiki. Pertanyaannya, apakah dapat untuk istinja begitu? Nah, mungkin merujuk dari beberapa literatur mazhab Syafi'i, bahwasannya tisu ini dapat digunakan untuk istinja dengan alasan bahwa tisu dianggap sebagai salah satu bentuk hajar syar'i, yaitu benda padat, jamid begitu, tidak najis, artinya suci tisu ini, dan tidak muhtaram, artinya tidak dianggap mulia dan berharga karena tidak terdapat tulisan di dalamnya begitu. Jika semisalnya terdapat tulisan di dalam tisu tersebut atau kertas tersebut itu, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikannya sebagai alat istinja dengan alasan menghormati tulisan itu sendiri begitu. Mungkin ada satu hal yang harus diperhatikan adalah ketika istinja ini memakai hajar hakiki atau hajar syar'i, itu disyaratkan 3 kali usapan. Jadi syaratnya harus 3 kali usapan dan dapat membersihkan kotoran yang ada dan tidak boleh kurang. Kalaupun memang sudah usap 3 kali dengan batu ataupun barang yang berbeda, ternyata belum bersih juga. Nah, di sini harus ditambah dengan benar-benar bersih. Harus ditambah hingga benar-benar bersih begitu. Sehingga terangkat najisnya, kotorannya, sehingga suci begitu. Itu dalam hal istinja menggunakan kertas ataupun tisu dan sebagainya lah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.